this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa kembali dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa ada 7 hal penting untuk tenaga honorer dalam tindak lanjut pendataan non-ASN. Apa saja ke-7 hal penting tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon untuk juga di-share. Kementerian Pan-RB baru-baru ini telah melakukan rapat koordinasi bersama bupati yang ada di seluruh Indonesia mengenai tindak lanjut dari pendataan non-ASN untuk tenaga honorer. Di dalam rakor yang dibahas mengenai pencarian titik terang terkait permasalahan tenaga honorer yang bekerja pada lingkungan instansi pemerintah tersebut, maka harapan yang diinginkan yakni berupa adanya persamaan serta penyatuan persepsi untuk mencari jalan tengah dari penyelesaian permasalahan tenaga honorer non-ASN. Rakor yang dihadiri langsung oleh Menpan RB tersebut merupakan sebuah bukti keseriusan pemerintah atas tindak lanjut pendataan non-ASN. Terdapat 7 hal penting yang dihasilkan, yang mana hal tersebut merupakan kabar gembira bagi tenaga honorer. 7 hal penting tersebut yakni diantaranya: pertama, Menteri Pan-RB meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan audit terhadap kebenaran data tenaga honorer. Kedua, Menteri Pan-RB juga meminta bupati untuk mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM kepada BKN. Yang ketiga adalah SPTJM yang akan dikirimkan oleh bupati merupakan sebagai bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga honorer di daerahnya adalah valid dan tak berubah. Keempat, Menteri Pan-RB mendorong agar Pemda dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan non-ASN. Yang kelima, Menteri Pan-RB memaparkan perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemda dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP guna pengawasan data tenaga honorer pada pendataan non-ASN yang diajukan oleh Pemda. Keenam, audit data untuk memastikan data tenaga honorer pada pendataan non-ASN yang dikirimkan benar-benar sesuai dengan yang disyaratkan. Dan yang ketujuh, setelah proses pendataan non-ASN ditutup, data tenaga honorer yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama pada pendataan non-ASN sudah memenuhi syarat dari surat edaran Menteri Pan-RB. Selain itu, dalam rakor tersebut juga disampaikan mengenai hasil sementara pendataan non-ASN yang saat ini sudah dilakukan instansi pusat dan daerah. Namun diketahui bahwa terdapat data input tenaga honorer yang belum sesuai dengan surat edaran Menpan RB pada tanggal 22 Juli 2022. Sedangkan untuk permasalahan tenaga honorer itu sendiri sampai saat ini adalah tentang kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh honorer tersebut. Ada juga yang tidak sesuai syarat untuk menjadi ASN. Oleh sebab itu, Apkasi bersama Kementerian Pan-RB akan terus melakukan koordinasi untuk mencari cara terbaik agar menyelesaikan masalah tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga secara tegas melarang terhadap pengangkatan tenaga honorer atau sejenis seperti pegawai non-ASN, sehingga BKN hingga saat ini telah melaksanakan pendataan non-ASN pada lingkup instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kita tahu bahwa pendataan non-ASN ini berakhir pada 31 September 2022, yang mana pada pendataan tersebut menjadi sebuah langkah pemerintah untuk menghapus tenaga honorer yang ditargetkan selesai pada 28 November 2023. Selain itu, pendataan tenaga honorer tersebut juga dijadikan sebagai langkah untuk melaksanakan seleksi P3K, yang mana Kementerian Pan-RB menyebutkan bahwa kebutuhan ASN di tahun 2022 ini sebesar 530.028 formasi yang nantinya akan diseleksi melalui seleksi P3K. Akan tetapi BKN belum dapat memastikan tanggal pelaksanaan seleksi P3K, yang mana saat ini masih dalam proses persiapan atau dalam hal ini adalah pendataan non-ASN. Apabila nanti telah selesai maka akan segera dilaksanakan. Nah, dalam hal pendataan non-ASN terdapat skema yang harus melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut yakni yang pertama, sebelum prafinalisasi, maka masing-masing admin atau operator instansi wajib mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya, serta memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah didaftarkan oleh instansi melalui operator, maka tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN melalui portal pendataan non-asn.bkn.go.id, yang mana instansi akan melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Selanjutnya tahap kedua. Pada tahap kedua ini yakni prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022. Maka masing-masing instansi wajib mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi di setiap instansi masing-masing. Dari pengumuman pendataan awal instansi tersebut, maka bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan, maka dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, serta melengkapi data beserta riwayat masa kerja. Yang terakhir adalah tahap ketiga. Pada tahap ini merupakan finalisasi yang berlangsung sampai 31 September 2022, yang mana masing-masing instansi wajib melakukan pengecekan terakhir pendataan tenaga non-ASN serta menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir pendataan dan mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.